Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Semarang bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil yang mengangkut BBM solar terbakar dan meledak di Jalan Raya Klaten. Harga cabai rawit merah tembus Rp90.000 per kilogram. Sebagian warga beli cabai busuk, sedang petani cabai kesulitan dapatkan air hingga hasil panen anjlok. Semakin sulit mencari pekerjaan yang sesuai keahlian. Ribuan anak muda serbu bursa kerja di Kabupaten Semarang. Ya, kita ke informasi pertama. Sebuah mobil yang mengangkut BBM solar terbakar dan meledak di Jalan Raya Klaten. Akibat mobil yang terbakar, pintu gudang di dekat lokasi juga ikut terbakar. Kejadian itu masih dalam penyelidikan polisi. Warga desa Soco Kangsi, Jatinom, Klaten sempat merekam kebakaran yang melahap sebuah mobil pickup di jalan raya desa mereka. Warga kemudian mengunggahnya di akun Instagram grup Info Cegatan Klaten. Saat kejadian, mobil yang terbakar sedang mengangkut BBM jenis solar. Ledakan yang muncul dari kebakaran sempat membuat panik warga. Menurut salah satu warga yang menjadi saksi mata kebakaran yang terjadi Selasa petang tanggal 23 Juli lalu itu, mobil ditumpangi oleh 2 orang. Namun keduanya dapat menyelamatkan diri. Nyala api juga menjalar ke jalan akibat BBM solar yang tumpah. Warga kemudian membantu proses pemadaman dengan cara menyiram menggunakan pasir. Selain membakar mobil, nyala api juga menghanguskan pepohonan dan pintu gudang milik warga di dekat lokasi. Korban, Mas? Tidak ada. Tapi warga panik, Mas? Iya, warga panik. Sempat kaget, Mas? Iya, warga kan gotong royong memadamkan api. Oh, itu. Pakai pasir, pakai tanah. Kapolsek Jatinom menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada kendaraan. Nyala api kemudian menghanguskan kendaraan dan muatan BBM. Mobil dikemudikan oleh Suroto dan rencananya muatan BBM akan dibawa dari Boyolali menuju ke Malang, Klaten. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. BBM jenis apa, Pak, itu, Pak? Ya, BBM jenis apa? Kalau BBM-nya baru didalami dari pihak Satreskrim, baru dilidik dari Satreskrim. Untuk keterangan dari sopirnya itu mau dibawa kemana, Pak? Betul. Kalau sopirnya itu keterangan tadi malam, itu keterangan dari Boyolali mau dibawa ke daerah Malang. Hingga kini peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, masih dari Klaten, pemirsa, kejadian nyaris serupa menimpa sebuah warung makan di daerah Trucuk yang ludes terbakar. Api berasal dari jerigen BBM yang dibawa sebuah mobil box. Kebakaran juga menghanguskan 2 sepeda ontel milik warga. Kebakaran warung makan ini terjadi di Trucuk, Klaten, Rabu siang. Nyala api menghanguskan bangunan warung makan beserta perabotan di dalamnya. Selain itu, 2 sepeda ontel milik warga yang sedang terparkir di dekat lokasi juga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan nyala api. Proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Kurang lebih selama 45 menit, alhamdulillah api sudah bisa kita kuasai dan sudah bisa kita lokalisasi. Kondisinya, Pak, ludes atau gimana, Pak? Kalau untuk kondisinya jadi bagian samping ya, bagian samping warung ini mengalami lumayan rusak sedang. Jadi untuk atap sudah roboh dan bagian tembok samping juga roboh. Seorang warga yang berada di lokasi saat kebakaran menyatakan nyala api diduga berasal dari mobil box yang sedang membawa jerigen BBM dan berhenti di tepi jalan. Pengemudi lalu berupaya mengeluarkan jerigen dari mobil karena muncul percikan api. Namun naas, nyala api justru menyambar warung makan di dekat lokasi mobil berhenti. Saat kejadian, warung makan dalam kondisi tutup. Hingga kini peristiwa ini masih dalam penyelidikan polisi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Ya, sementara itu bangunan kafe berlantai 3 di Kudus ludes terbakar Kamis pagi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kebakaran besar melanda sebuah kafe di Jalan Lingkar Utara, Desa Peganjaran, Kudus, Kamis pagi. Video amatir warga menunjukkan kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan yang berlantai 3. Api pertama kali diketahui oleh warga yang sedang melintas sekitar pukul 5 pagi. 9 unit damkar dari BPBD Kudus serta pihak swasta dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Dugaan sementara api berasal dari korsleting. Api itu langsung membesar karena seluruh aksesori kafe namanya kan, resto and cafe. Nah di situ pakai aksesori yang mudah terbakar. Dalam hal ini adalah kelas A. Nah di situ cepat sekali karena memang kain-kainan gitu. Banyaknya warga yang ingin melihat sempat membuat arus lalu lintas macet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ya, sementara itu 2 orang terluka parah setelah motor yang mereka naiki menabrak truk dari arah berlawanan di Grobogan Rabu sore. Diduga pengendara sepeda motor tengah mabuk minuman keras. 2 orang yang menaiki sepeda motor ini terluka parah setelah menabrak truk dari arah berlawanan di Jalan Purwodadi Blora, Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, Rabu sore. Bagian depan sepeda motor ringsek, begitu juga bagian depan truk. Bahkan kaca depan truk sampai pecah akibat kerasnya benturan. Awalnya truk yang dikendarai Ainur Rofik, warga Pati, hendak membeli triplek. Sesampainya di depan toko triplek, truk memotong jalan hendak berbelok. Mobil dari arah berlawanan sudah berhenti untuk memberikan kesempatan kepada truk menyelesaikan niatnya untuk berbelok. Namun tanpa disangka-sangka, sepeda motor di belakang mobil masih saja tancap gas mendahului mobil hingga akhirnya menabrak truk. Sudah di pinggir, yang sana ada mobil, tapi wes ngasih jalan, sudah berhenti ngasih jalan. Saya udah belok, sudah minggir, tapi motor tadi nyalep dua, nyalep mobil yang tadi nyalep, nggak sempat ngerem, langsung nabrak. Posisi nabrak sudah di pinggir. Diduga pengendara motor berada dalam keadaan mabuk minuman keras. Dari saksi-saksi di lokasi memang bicara seperti itu, kemungkinan juga arahnya ke sana. Jadi diduga mungkin ada pengaruh minuman keras gitu Pak ya? Sepertinya seperti itu. Tapi kondisi luka parah Pak ya? Luka parah. Di bagian mana Pak? Di bagian kepala. Dua-duanya luka parah di bagian kepala. Kedua korban terluka parah di bagian kepala. Mereka dilarikan ke rumah sakit Yakum Purwodadi. Polisi yang datang segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, erupsi Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah semakin sering terjadi. Kamis dini hari, Gunung Merapi 2 kali memuntahkan lava pijar yang meluncur ke arah barat daya wilayah Kabupaten Magelang. Video pantauan dari kamera CCTV Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan puncak Gunung Merapi menyemburkan lava pijar diikuti dengan awan panas pekat pada pukul 00.05 dan 03.16 Kamis dini hari. Lava pijar dan awan panas akibat erupsi meluncur hingga sejauh 1000 meter mengarah ke barat daya atau ke Jurang Jero, Kabupaten Magelang. Dengan semakin sering terjadinya erupsi, warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km dari puncak Gunung Merapi.